Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bersyukur saya bisa hadir dalam sebuah forum yang saya pikir banyak penanyaan, banyak hal dari berbagai cara pandang, dan ini tentu forum yang sangat konstruktif. Ada pandangan jernih dari ekonom melihat sebuah fenomena, ada aspirasi dan juga harapan dari teman-teman buruh, dan mudah-mudahan kita juga bisa menangkap apa ya fenomena yang terjadi dari 6,5 ini, bukan saja dalam bentuk 6,5-nya, tapi bagaimana sistem, proses, dan visi menuju 6,5 itu. Yang pertama, saya mengapresiasi para narasumber, dan yang lebih menarik adalah ada ungkapan jujur dari misalnya Ibu sebagai tokoh buruh ya. Ini representasi konkret. Ternyata buruh itu juga berpikir rasional, bukan sekedar naik let's say 8-10%, bukan sekedar naik 20% atau whatever lah angka yang dimunculkan, tapi juga punya potret visi yang besar sebagai sebuah bangsa. Sebuah bangsa tentu bukan entitas buruh saja yang dia pikirkan. Saya pikir jarang mereka tokoh buruh bisa bermotret dari berbagai aspek, dan ini menurut saya sebuah aset penting. Ini rasanya layak kita nyatakan ini eranya MJH. Walaupun dia ragu-ragu tadi menunggu bisa itu siapa, harusnya disebut saja. Baik. Jadi setidak-tidaknya saya mendapatkan ungkapan jujur 6,5% itu melihat kontekstual. Jadi rasanya tidak bijak juga, misalnya walaupun saya belum menemukan pasca pengumuman ya, tapi kalau masih ada teman-teman buruh serikat pekerja misalnya berkata 6,5 itu bisa tidak memuaskan, itu tidak bijak dalam konteks memposisikan dalam waktu kekinian. Kita bicara kekinian ini tahun 2024, kita bicara putusan Mahkamah Konstitusi, kita tidak bisa lari ada norma-norma sebelumnya. Nah jadi tentu ketika memotret itu juga harus jujur disesuaikan dengan konteks dan teks. Nggak bisa hanya harapan tanpa mendekatkan dengan realitas kekinian kita dan waktu dan tempat. Karena ketika sesuatu dinilai dengan tidak disesuaikan dengan waktu dan tempat, itu akan misleading pasti. Jadi kalau masih ada misalnya teman-teman serikat pekerja, walaupun lagi-lagi saya catat, saya belum menemukan pasca penetapan 6,5% itu ada yang menyatakan menolak. Clear sih. Karena habitat atau naturalnya buruh, ketika dia menolak dia akan speak up. Bukan buruh namanya, ketika dia menolak dia diem, kalem gitu. Kalau kita lihat, boleh jujur juga, yang speak up pasca penetapan 6,5, baik tanggal 29 November melalui Presiden Prabowo ataupun kemarin tanggal 4 oleh Prof. Yasiri sebagai kerjaan, tidak ada buruh yang speak up menolak. Ini rasanya menurut cerminan bahwasanya apa yang diharapkan itu sudah disesuaikan dengan teks dan konteks, sudah disesuaikan dengan kekinian. Kita bicara 2024 dan seterusnya. Tapi yang justru speak up siapa? Tapi pengusaha dengan segala berbagai konsiderannya. Nah, tapi tentu kita tidak mengkaji di sini. Nah, jadi Pak Andre, saya mengapresiasi penilaian tadi, mengapresiasi sikap-sikap jujur tadi dari Jumhur bisa Bung Rusdi, walaupun Bung Rusdi masih menawar-nawar angkanya gitu ya. Dan saya ya kita harus sesuaikan juga teks dan konteks, nggak bisa sekedar bicara mimpi-mimpi yang tidak disesuaikan dengan kekinian. Nah, jadi itu satu hal harus digarisbawahi. Nah, kenapa saya katakan harus digarisbawahi? Karena saya setuju tadi Pak Yusuf Yusono mengatakan bagaimana kita membandingkan dalam konteks membalikan sebuah fenomena, membalikan sebuah proses, membalikan sebuah formula misalnya. Nah, perlu dikoreksi, Bung Rusdi, 2021 itu bukan 5%, saat ini 1,5. Jadi jangan salah juga nih. Ya kita bicara rata-rata upah nasional, jangan bicara susah nanti kalau kita bicara Maluku Utara itu 15%. 2021 nggak ada kenaikan, ya. 2022 1,9. Jadi kalau kita lihat data, misalnya 2021 itu 0,57. Ya. Ini rata-rata nasional. Ya. Kan kita bicara 6,5% berarti rata-rata nasional. Ya. Kalau kita bicara 2022 itu 1,5. 1,55%. Jadi, nah kalau kita bicara 2024 3,4.
Nah, saya pengen melihat, ayo kita bicara jujur juga. Nah, kalau kita lihat tadi 0, 1, 3, ya walaupun 2023 ada semedika. Tinggal perlu sebut yang bagus itu. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat, ini kan saya mengatakan, saya pengen nyambungkan apa yang dikatakan Pak Yusuf, adanya sebuah perubahan pola. Dan ini saya garis bawahi nggak mudah, Bung. Saya ingin katakan komitmen Menteri Ketenagakerjaan. Saya harus disclaimer dulu ya. Saya tidak bicara dengan kementerian lain. Saya tidak posisi kalau nanti menjawab apa yang tadi industri ilegal, bla 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 bla. Kayaknya saya harus staf khusus yang perekonomian dulu. Karena sekarang saya lagi staf khusus Menteri Ketenagakerjaan. Tentu saya harus lokalisir ya. Ruang yang akan saya bicarakan dan ruang sebagai staf khusus Ketenagakerjaan. Takut diberhentiin. Justru enggak, saya kemarin kalau pidato saya bagus saya jadi staf khusus presiden. Gitu loh. Itu saya khawatir. Itu dia dari Bandar. Kalau makanya Takut kritik sektor lain. jadi kita disesuaikan saja dengan teks dan konteks tadi. Jadi kalau bagus pidatonya, saya khawatir keluarga Shirley nanti kehilangan sahabat dan menemani. Jadi saya untuk Banyak enakan menang banyak. Nah, jadi saya disclaimer dan saya garis bawahi, saya akan bicara dalam konteks bagaimana Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja yang dipimpin hari ini oleh Prof. Yasirli, yang saya pikir satu hal yang saya bisa katakan ke teman-teman dalam forum ini, beliau kita dengan kepemimpinan kementerian yang baru ini punya komitmen kuat untuk mensejahterakan buruh. Itu clear. Nanti kita lihat apakah komitmen itu terrefleksi dengan upah tadi misalnya. Kita coba jujur juga nanti teman-teman. Nah, kita punya komitmen untuk mensejahterakan buruh. Di saat yang bersamaan kita juga punya komitmen menjaga dunia usaha. Karena kalau sekedar komitmen mensejahterakan buruh, bukan jadi menteri Ketenagakerjaan, jadi ketua umum SPSI, KSPSI nanti. Aspek dong. Dewan pakar. Jadi kan tentu bagaimana peran ini harus disesuaikan dengan tempatnya. Nah, peran sebagai menaker, kita juga memotret tadi angka 0,5, kita memotret angka 1,5, 3,7, sehingga angka 6,5 itu ada sebuah latar juga. Kita sadari betul itu, kita lihat dulu sebelum-sebelumnya gimana latar itu. Terus kita lihat juga, kita jangan nggak bisa dipisahkan dengan momentum putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Oktober 2024 yang lalu. Tapi ingin saya katakan juga, sebenarnya saya sudah ngobrol dengan Pak Menteri sebelum ada putusan MK, kita sudah punya roadmap untuk policy atau legacy upah 2024. Artinya sebenarnya ada atau tidak putusan MK, saya ingin katakan putusan kebijakan upah 2025 adalah upah yang akan membahagiakan. Memang kita terbantu dengan putusan MK, itu juga harus kami katakan secara jujur, sehingga kita tantangan-tantangan, barrier-barrier atau resistensi itu kita punya payung hukum. Kan ujung-ujung kalau angkanya upah yang kenaikan signifikan dengan formula yang sebelumnya, kita nggak punya ruang kan? Karena kalau kita gunakan formula BP 51 misalnya, itu cuma 0,1 sampai 0,3. Jadi dengan ada putusan MK kita punya ruang untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, sehingga angka rentang dari 0,1 0,3 kita bisa punya landasan hukum untuk mengkoreksi. Jadi saya juga mohon maaf nih Pak Yusuf, juga saya koreksi kalau 0,6 tadi Pak Yusuf mengatakan 8%, terus 0,6 itu sudah sesuai dengan harapan. Justru 6,5 ini bukan 0,6 bagi rentangnya 0,9. Justru di atas harapan dan ekspektasi Pak Yusuf Wibisono ini. Alfanya itu kalau kita 0,5 itu tadi kan yang saya tangkap, kalau dulu 0,3 1 sampai 0,3 dirubah jadi 0,6 itu sudah sangat ideal. Justru kan berarti Kemenaker jauh di atas ideal sebenarnya kalau menggunakan data tadi. Karena kita lihat
itu sama nilainya dengan alfa 0,9. Hampir satu persis. 0,9. Bukan lagi 0,6. Bukan lagi 0,7, tapi 0,9. Mungkin ada pertanyaan, dan ini jadi pertanyaan Apindo. Apa rasionalisasinya? Pertumbuhan ekonomi tentu ternyata kontribusinya buruk. Kan alfa itu mencerminkan kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Apa rasionalisasi? Kok tiba-tiba bisa hampir 100%? Kan nggak mungkin. Kan ada kontribusi yang lain. Nah, disinilah yang namanya kebijaksanaan. Tentu tidak selamanya sebuah kebijakan itu harus 1+1 pasti 2. Ada waktu-waktu tertentu dengan segala pertimbangan yang melingkupi sebuah kebijakan itu, 1+1 itu bisa jadi 2+, bisa juga 2- sebaliknya. Nah, makanya kita punya ruang melalui putusan MK, ada namanya memenuhi kebutuhan hidup layak. Memang persoalan kita idealnya, saya setuju, ke depan harus survei. Cuma waktu kita kan terbatas ya. Infrastruktur untuk melakukan hal itu tidak memadai dalam waktu yang singkat, sehingga disitulah diskresi kebijaksanaan pemimpin itu akan menentukan. Dan ini potret visi. Apakah pemimpin itu dia hanya berkutat pada angka-angka ilmiah, atau berkutat kepada visi yang lebih jauh melompati pandangan potret atau kacamata ilmiah, saintis ansih. Jadi yang kedua, saya ingin katakan proses ini tidak ujuk-ujuk. Kalau ada yang bilang 6,5 ini dari hantu Blauman atau dari wangsit siapa dan seterusnya, enggak. Prosesnya panjang. Kalau mungkin teman-teman tidak melihat dinamikanya karena tidak ada mencuat di publik, tapi sebenarnya proses dinamika menuju 6,5 itu, wah, itu dahsyat. Ya tentu tidak mungkin juga saya sampaikan dalam forum terbuka seperti ini, tapi setidaknya ini proses yang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ujuk-ujuk 6,5 atau dengan ujuk-ujuk 6% terus jadi 6,5, nggak begitu. Tapi ada proses panjang. Ini yang kita coba, komitmen dari Kementerian Tenaga dengan pemimpinan yang baru ini, saya garis bawahi. Kita ingin menerjemahkan meaningful participation itu dalam konteks yang seutuhnya. Meaningful participation itu bukan sekedar retorika ngajak orang rapat dengan pendapat lantas ditampung tapi nggak digunakan misalnya. Tapi kami, nah silakan Bung Juhur punya anggota di LKS Sekretariat Nasional, punya di DPNAS dan seterusnya. Apa yang kita lakukan? Pasca tanggal 30 Oktober 2024, Pak Menteri Ketenagakerjaan berinisiatif dan mendorong langsung di hari besok. Nggak nunggu seminggu lagi bro, nggak pakai nunggu waktu yang lama. Kita berkoordinasi dengan Menteri Perekonomian untuk melakukan penyikapan terhadap putusan MK. Dan saya ingin mereview ulang standing dasar, langsung kita bikin statement hari Jumat itu juga sehari setelah putusan MK. Pak Menteri Ketenagakerjaan mengatakan kita menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, kita akan mentaati putusan Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga kita akan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, dan yang keempat kita akan mengundang stakeholder terkait. Silakan jejak digital, saya pikir begitu jelas. Hari Jumat itu kita buat pernyataan Pak Menteri, kita akan mengundang stakeholder terkait untuk merumuskan formula upah kenaikan tahun 2020 untuk formula upah 2025. Habis itu apakah berhentinya sekedar retorika? Enggak. Apa yang kita? Ya, rapat kementerian lembaga Jumat, Sabtu, Minggu. Saya ingin katakan, Pak Menteri memimpin rapat sampai jam 00.30 dini hari. Itu hari Sabtu atau hari Ahad dini hari. Karena kita menganggap ini serius. Jadi maraton itu. Hari libur kita kerja. Ini bukan berarti pengen mengatakan jalan nggak kerja ya, libur. Tapi ini menunjukkan keseriusan. Kita harus memikirkan dua kepentingan antara dunia usaha dengan kaum buruh dan pekerja dan buruh. Dan ini tidak mudah mendapatkan formula yang terbaik. Nah, proses itu tidak berhenti. Dini hari, siangnya kita rapat lagi dengan Menko Perekonomian dan berlanjut rapat dengan Presiden dan seterusnya. Dan berikut yang paling penting adalah meaningful participation itu terpotret dan ini formal. Apa itu? Lihat dalam agenda LKS Tripartit Nasional. Lihat dalam agenda DPNAS, Dewan Upah Nasional.
Dan ingin saya tegaskan di forum ini, dan silakan di cross check, ini bisa menunjukkan di mana posisi Kementerian Tenaga Kerja adalah Pak Menteri memimpin langsung. Dan rapat itu 2-3 jam dari siang sampai sore, bahkan pernah sampai maghrib, itu dari awal sampai selesai. Coba jawab dengan jujur, adakah menteri yang melakukan itu sebelumnya? Ini komitmen. Dan rapat itu tidak keren sekali. Kalau sekarang normal kan sekali diundang, makan siang bubar, hahaha, selesai. Tapi ini keseriusan, karena pengen mendapatkan reasoning yang objektif. Ingin mendapatkan apa formula yang terbaik. Kita bicara formula ideal mungkin tidak akan pernah ada, tapi terbaik sesuai dengan waktu dan keadaannya. Nah, makanya proses meaningful participation itu terlalu sungguh-sungguh. Dan bukan hanya itu, saya pikir rekam jejak juga. Ini kebetulan justru bertepatan. Ini mastermind-nya saya yakini ini ada dari Bang Gunung Jungkur nih, ketika demonstrasi terbesar di Kementerian Tenaga Kerja era baru ini, demo terbesar itu kemarin itu harga. Jadi demo terbesar setelah Kementerian terbaru pelantikan. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Menteri bukan lari dari peserta unjuk rasa, justru kita hadir mempersamai teman-teman peserta demonstrasi. Dan saya merimain lagi, apa komitmennya? Komitmennya disampaikan dalam mobil, di atas mobil komando. Harus dikali Dia sedang seperti sedang santai. Jadi apa komitmen? Dan saya pengen katakan ini bukan gimmick. Apa yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja Pak Menteri waktu itu, dan saya mendampingi beliau. Ketika kita keluar, kita duduk bersama dengan buruh. Kita tidak merasa beliau adalah pejabat, tidak memperlihatkan beliau adalah menteri, tidak memperlihatkan beliau yang harus diberi jalan, diberi dengar dan seterusnya. Kita duduk bareng sama Bunda ini di bawah, tanpa alas karpet merah, tanpa kursi, tapi kita duduk sama Bunda, bersama wamennya juga. Bersama wamen. Jadi dan sus ini sebenarnya bukan sekedar kita bicara duduk di bawah. Ini bagaimana peserta unjuk rasa, karena saya juga merasakan, saya juga pemimpin aksi misalnya. Bahwasannya ketika orang berpanas-panas di siang hari itu sekitar jam 1:30 gitu. Unjuk rasa mulai ramai, let's say hampir zuhur lah gitu. Nah, bahwasanya perlu ada relaksasi, makanya duduk bareng mendengarkan langsung dari prestasi, bukan mendengarkan dari provokator seperti Bung Daeng, tapi langsung dari konstituen real, walaupun nanti ada agenda juga dengan tokoh-tokohnya. Jadi ini meaningful participation terlihat, bukan saja mengundang tokoh-tokohnya, bukan saja mengundang pemimpin-pemimpin, pasti itu ada agenda yang pasti, tapi Pak Menteri duduk di bawah tanpa alas bersama-sama dengan buruh mendengarkan keluhan kesahnya, baru berikut menyampaikan statementnya di atas mobil komando. Dan poinnya apa? Saya merimain ulang. Poinnya apa? Mengingatkan kembali yang pertama mengatakan Kementerian Tenaga Kerja adalah rumah bersama. Ini bukan tempat elit, tapi ini rumah bersama buruh Indonesia. Poinnya apa? Menghormati putusan MK dan bla 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 dan seterusnya. Berikutnya apa? Karena yang ditunggu waktu itu adalah masalah upah. Pak Menteri ngasih sinyal, tentu nggak mungkin Pak Menteri mendahului Presiden. Maka kalimat yang kita gunakan apa? Insya Allah akan ada upah yang membahagiakan. Jadi clear, konkret. Baru apa tokoh-tokohnya kita di ruang terbatas berdiskusi, mendengarkan dan seterusnya. Nah, goalnya kita sama-sama dirilis lah tanggal 29 hari Jumat, Pak Presiden Prabowo merilis. Dan sebelum itu saya juga katakan, selain mendengarkan buruh, mendengarkan Apindo dan Kadin atau pengusaha itu berkali-kali juga, buruh ada yang forum LKS, ada yang di luar forum LKS, ada yang formal dan ada yang informal. Kita lakukan itu.
dengan berbagai lintas federasi, konfederasi. Dan juga tidak cukup itu, karena kita melihat tidak ada persoalan ekonomi, ada persoalan hukum. Maka kita mengundang dari ahli-ahli hukum dan ekonomi dari berbagai kampus yang terlibat. Ada teman-teman dari UGM, ada teman-teman dari UNIP. Kita membahas secara cukup bahwasanya ini harus membuat keputusan yang bijak. Jadi ini tidak sederhana teman-teman melihat tiba-tiba putusan MK menuju 6,5 juta. Prosesnya panjang. Jadi ingin saya katakan komitmen Kementerian Tenaga Kerja dan bahwa pimpinan Profesor Nasibli adalah kita ingin stakeholder tenaga kerja dalam konteks upah adalah buruh dan pengusaha juga kita ajak bicara bahwasanya ini tidak hanya sebagai subjektif mengambil kebijakan sebagai regulator, tapi ada partisipasi semua pihak. Partisipasi aktivis buruh di sana menyuarakan aspirasinya, partisipasi pengusaha melalui Apindo dan Kadinnya, ada partisipasi akademisi dengan kontrak objektifnya, dan disitulah baru ruang kebijakan sebagai seorang pemimpin untuk membuat penetapan atau keputusan. Jadi saya pikir clear, tentu ke depan masih ada PR, ini hanya untuk 2025. Komitmen kita sama, hanya untuk 2025, nanti 2000 tahun-tahun berikutnya tentu kita ingin sebuah formula yang lebih berkelanjutan, lebih stand, lebih istilahnya bisa merangkum harapan berbagai pihak dan proses-proses yang patut. Betul, saya pikir proses survei itu sebuah keniscayaan kalau kita ingin mendapat angka yang real, dan itu mungkin nanti suatu saat akan ada sebuah regulasi menjadi payung. Mudah-mudahan kita punya visi sebagaimana juga boleh dikatakan semacam amanah atau harapan dari Mahkamah Konstitusi, walaupun itu bukan dalam amar, saya garis bawahi itu bukan amar keputusan, tapi tidak masuk dalam sarana bagian pertimbangan paling bawah adanya undang-undang ketenagakerjaan baru, mengingat adanya banyak yang sudah norma ini. Dan komitmen Kementerian Tenaga Kerja tentu ini menjadi stakeholder domain utama kita akan bersama-sama lagi. Dan proses meaningful participation, insya Allah komitmen itu akan kita implementasikan. Kemarin dalam upah kita sudah melakukan itu, mungkin dalam berbagai undang-undangan ke depan, baik tentang struktur skala upah, baik upah berdasarkan kesepakatan nanti, persoalan-persoalan plus satu item di putusan Mahkamah Konstitusi yang ada mandatori langsung, mengenai outsourcing, berdasarkan kontrak, mengenai PHK, itu juga nanti ke depan mudah-mudahan kita bisa poten dengan cukup melibatkan pihak-pihak terkait sehingga keputusan itu keputusan terbaik, bukan keputusan ideal pastinya. Saya pikir itu